Tapi pokoknya yang dari arah timur gitu kan, mesti lewati tol belum kok. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi nih kita di program acara Opras. Apa itu Opras? Yaitu obrolan pramuka santai. Nah, kali ini di episode perdana ini sangat spesial nih. Dan kita sekarang kedatangan tamu dari Praneksip yang pertama. Nah, siapa beliau? Langsung aja mungkin bisa dikenalkan. Mungkin nama lengkapnya siapa, sekarang kesibukannya gimana gitu. Oke, halo adik-adik, salam pramuka. Nah, perkenalkan nama saya Akila Wisnu Amartya, bisa dipanggil Wisnu. Saya merupakan alumni Praneksip angkatan pertama. Nah, saya sekarang sedang menempuh pendidikan di Universitas Negeri Malang, jurusan Seni Desain, program keahlian S1 Pendidikan Seni Rupa. Nah, BTW Mas Wisnu ya? Ya. Dulu itu ketika sampean berkecimpung di pramuka gitu kan, apalagi kan masih kelas 7, kelas 8, kemudian kan masih aktif di kelas 9-nya juga. Bahkan ketika sampean jadi alumni kan masih aktif. Iya. Nah, kok kenapa tiba-tiba sekarang kok ngambil jurusan seni rupa gitu kan? Nah, kok bisa gitu? Ya. Sebelumnya boleh cerita dikit ya. Kan waktu kita masuk di SMP dulu, kita kan ada namanya tes IQ. Oh iya, IQ. Ini maksudnya ini di luar pramuka dulu ya. Oke. Kita kan dulu pasti ada tes IQ. Nah, di tes IQ itu kan kita nanti ada apa ya kan IQ terus EQ sama SQ ya. Nah, di situ setelah dibacakan hasil kan pasti kita akan dipanggil oleh BK masing-masing. Nggak tahu ya, mungkin adik-adik saat ini belum ya, karena belum kondusif, belum tatap muka. Nah, pada saat di konseling itu ternyata bakat yang ini berhubungan juga sama minat bakat ya. Bakat yang menonjol pada saya itu ternyata di bidang seni dan musikal. Nah, jadi itulah yang otak kanan berarti lebih ke situ. Nah, sebenarnya bahwa semua orang itu terlahir secara cerdas. Cuma cerdasnya kan masing-masing. Juga ada teori bahwa ada 8 kecerdasan kan di manusia, ada yang seni, terus ada yang matematika dan sebagainya. Jadi buat adik-adik semua itu kalau misalnya nilai kalian matematika jelek atau misalnya IPA jelek, itu kalian juga jangan apa ya, pesimis, saya ini bodoh, saya ini nggak bisa. Harusnya itu kan maksudnya berarti bidang kalian bukan di situ, seperti itu. Nah, terus kalau misalnya pramuka nih, kenapa kok saya milih pramuka? Karena pramuka itu kan membalance semua bidang. Semua bidang itu kan ada di pramuka, mulai dari apa ya? Kalau misalnya bidang matematika gitu kan ada menaksir gitu kan. Terus kan juga bidang keterampilan juga ada. Kan semua itu kan di balance sama pramuka. Terus di dasar dharma pun kan juga ada dari di cover semua. Iya, di cover semua. Kalau dari pasal 1, pasal 1 ayat 1. Tapi korelasi nggak Mas Akila ketika saya gimana nih makanya saya terbiasa Mas Akila ini nggak apa-apa ya. Mas Akila gitu ya. Tapi ketika sampean dulu ngambil di pramuka SMP Negeri 1 Ponyokusumo gitu kan, pernah nggak terbersit bahwa saya ke depan itu bakalan seperti ini gitu? Apalagi kan di masyarakat kita mungkin dalam tanda kutip anak yang dikatakan cerdas itu adalah yang matematikanya 10 kan, 100 ya kan sekarang. Terus kemudian IPA-nya 100 atau 10 gitu kan. Kan padahal sampean sekarang kan lebih menonjolnya di bidang seni gitu kan. Gimana tuh cara ngantisipasinya ketika tekanan masyarakat kayak gitu? Harus membuktikan apa yang menjadi passionmu. Apa yang harus menjadi kebisaanmu itu harus kita tunjukkan dengan sebaik mungkin, semaksimal mungkin agar diterima di masyarakat. Ketika kita tidak, maksudnya setengah-setengah atau kita cuman sedikit menunjukkan, pasti masyarakat juga akan menyepelekan kita. Bagaimana kita harus apa ya, mengupgrade diri kita gitu kan. Kita juga harus apa ya, istilahnya mau fasilitasi diri kita dengan ikut organisasi dan sebagainya. Itu relasi yang paling terpenting. Terus kalau misalnya mau numbuhkan bakat dan minatnya gitu kan, perlu nggak seseorang itu untuk ikut kursus atau kemudian les
Misalnya kalau samain dulu ikut nggak les-les kayak gitu? Nah, atau kursus-kursus tertentu gitu kan? kalau misalnya bakat ya, bakat itu kalau misalnya seseorang itu beda-beda ya. Kalau misalnya bakat saya emang dari kecil diarahkan karena saya sama mbah saya itu di bidang musik karena dia jualan alat musik. Nah, sejak kecil itu saya diarahkan ke musik. Tapi ternyata passion saya bukan di musik. Gitu. Ya. Ya. Nah, terus kan ibu saya dulu juga seorang penari, jadi saya juga diarahkan ke tari, ternyata lebih menonjol ke tarinya. Luar biasa. Ya. Musik ada, tari ada. Iya. BTW dulu kan kalau nggak salah ketika kita masih SMP gitu kan, saya kelas 9 sampai kelas 8 dulu kan ada yang namanya lomba sos.com kan ya? Oh iya. Berapa itu ya? Tahun berapa kira-kira ya? 18. Aku masuk 2016. 18. Iya, pokoknya iya 18 sekitar. Iya, 18 sos.com. Kok 15? Oh iya 15 ya 2015. Nah, di situ kan ternyata di pramuka itu banyak sekali cabang lomba ya kan? Iya. Ada cerdas cermat, kemudian ada pioneering gitu kan, yang mengasah ototnya, ada bidang otaknya yang kayak cerdas cermat. Dan ternyata ada program atau lomba yang namanya apa dulu ya? Karikatur kan? Iya, karikatur Adiwiyata sama karya ya. Iya. Wah, dan dulu juara 1 ini. Kalau nanti misalnya ada filenya akan kami cantumkan di sini. Nanti karyanya kayak apa, dan itu bayangkan teman-teman, sos.com 3 itu kancahnya adalah Semalang Raya gitu kan. Jadi Kabupaten Malang, Kota Malang sama Kota Batu juga. Wah, ini luar biasa gitu kan. Pokoknya kayak di pramuka gitu. Pernah nggak terbersit bahwa pramuka ini buang-buang waktu gitu, nggak relate dengan minat bakatnya sama yang, pernah nggak mikir kayak gitu? Tidak, soalnya dari SD pun saya juga dulu ikut pramuka dan saya mulai SD berarti? Ya. Dan saya tahu bahwa di pramuka itu mencakup semua hal kan. Kalau misalnya kita kemah pun pasti ada pensinya dan sebagainya. Pas api unggun pasti semua itu akan dibalance seperti itu. Dan setelah SMP, bahkan mulai SD kan, sampean ada tes IQ dan lain sebagainya gitu kan. Terus kemudian tahu. Tapi kalau tes IQ di SD saya itu enggak ada yang seperti Nggak spesifik yang gitu. Spesifik seperti SMP. Oh gitu. Nah, berarti kan modal awal kan sampean sudah tahu gitu kan. Iya. Aku mau atau aku punya minat di sini gitu kan. Ada nggak dari arahan orang tua nanti kamu SMK ke sini ya atau SMA ke sini ya? Soalnya kan sekarang gitu kan, dalam tanda kutip, temen-temen gitu masih mikir bahwa ya harus negeri gitu ya, harus SMA gitu kan. Gimana tuh? Kalau misalnya orang tua saya memberikan kebebasannya. Iya. Saya mau sekolah di mana, cuman dulu memang sempet bebas, tapi nggak boleh keluar dari kota atau kabupaten Malang. Nah, karena di kota Malang Raya ya, itu cuman SMK seninya hanya ada satu ya. Gimana itu? Di SMK 5. Maaf, ini sebut merek. Tapi enggak apa-apa ya. Mungkin dari teman-teman atau adik-adik kan mungkin ada yang passion dengan Mas Akila, jadi bisa dirujuk gitu kan. SMA SMK-nya gitu. Saya masuk di SMK 5 Malang jurusan keramik. Keramik ya? Ya, keramik juga merupakan satu-satunya di Jawa Timur. Nah, itu saya masuk jurusan seni. Jadi bakat saya itu benar-benar kayak di spesifikasi, maksudnya diilmukan itu sejak mulai SMK. Dan sekarang saya kuliah juga di seni rupa. Iya. Nah, seperti itu. Terus buat adik-adik, walaupun negeri swasta itu enggak jadi masalah, asalkan kamu niat sekolah. Soalnya kan sekarang banyak gini. Kamu masuk di SMA negeri buat apa? Buat pamor. Kamu masuk di SMK negeri buat apa? Buat pamor. Itu kan juga percuma. Iya, benar. Dan anggapan masyarakat kita gitu kan, masih laki-laki gitu kan, laki-laki masyarakat kita. Kamu ini maaf ya, maksudnya kayak nggak bisa dijadikan patokan juga gitu. Misalnya kan di negeri nggak bakalan sukses gitu kan. Apalagi harusnya kan harus tahu minat bakatnya di mana gitu kan. Nggak jangan seperti
air yang di atas daun talas gitu kan. Iya, goyang gitu kan, gampang goyangnya gitu loh. Jadi ada nggak tips buat meyakinkan diri bahwa oh aku bakatnya kayak gini, minatku kayak gini. Ada nggak tips? Kalau pengalaman saya ya, saya mulai SMP itu sudah bercita-cita untuk kuliah. Oh iya. Seni. Iya. Nah, jadi kalau misalnya kalian sejak SMP mau kuliah kemana? Kan misalnya saya kan udah, maksudnya kedepannya saya sudah tahu pas waktu SMP saya harus kuliah masuk di jurusan seni. Jadi saya harus SMK seni. Ada target lah ya? Iya, harus ada target. Jika misalnya masih bingung, belum tahu kedepannya mau apa, lebih baik memang ke SMA dulu. Kan SMK kan mempelajari semua hal. Oh SMA. Kan SMA kan maksudnya lebih bersifat umum ya. Maksudnya IPA, IPS segalanya kan ada. Tapi kan kalau SMK kan lebih spesifik. Kejuruan. Iya, kejuruan. Jadi kan maksudnya kalau misalnya saya dulu kan SMK seni terus kuliah seni kan maksudnya masih sejalan. Seperti itu. Tapi kan yang di masyarakat sendiri kan kalau SMK itu ya nyambut gawe gitu kan. Kalau SMA itu baru kuliah. Tapi sekarang kan paradigma itu kan enggak sih? Sudah terpatahkan ya. Samin kan SMK gitu kan. Iya, SMK. Toh juga bisa kuliah gitu kan. Iya. Gimana tuh untuk responnya? Berarti itu artinya gagal dong anggapan masyarakat kayak gitu. Apalagi kan salah berarti kan. Something wrong gitu kan. Tapi kan yang dianggapan masyarakat kebanyakan itu kan kalau SMK itu ya kerja, kalau SMA itu ya kuliah. Gimana tuh tanggapannya dengan era yang serba modern saat ini tuh? Memang kita lihat tujuannya terlebih dahulu. Emang kan tujuan dari didirikannya SMK sama SMK dan SMA kan berbeda. Kalau SMK kan ya emang difokuskan gitu ya. Dipersiapkan untuk kerja, sedangkan SMA kan untuk kuliah. Memang anggapan itu memang masih saat ini masih benar. Gitu ya. Jadi tapi kan nggak menutup kemungkinan. Tidak menutup kemungkinan. BTW itu dari sekolahnya kan? Dari sekolahnya gitu kan. Sebenarnya kalau misalnya bicara masalah bakat dan minat itu tidak hanya di bidang seni, semua bisa. Exactly. Asalkan kamu mau memfasilitasi, mau berproses, mau berprogres apa yang kamu bisa. Hobimu itu harus diasah. Oh iya, kayak gini kan, misalnya hobi gitu kan, hobi sepak bola gitu kan. Dengan harus menyeimbangkan akademiknya gitu. Memang harus wajib akademik gitu. Kalau boleh cerita. Cerita. Kita aja. Saya dulu ini karena SMP ya, kita langsung cerita SMP aja ya, nggak usah SD. Tapi kan kalau misalnya SD kan terlalu jauh, langsung SMP aja. SMP saya dulu juga ikut 2 ekstra ya, pas kelas 1 ya, ekstra tari dan ekstra pramuka. Cowok tari? Iya. Nah, ada nggak? Sebentar ya, tak potong ya. Ada nggak yang negatif itu? Lanang kok nari sih gini. Kalau negatif semua orang itu pasti ada. Tapi jangan justru kalau misalnya kamu digitukan orang, jangan kamu tanggapi, justru tunjukkan dengan prestasi. Wow, luar biasa. Saya dulu kan kelas 7 ikut 2 ekstra kan, pramuka kan maksudnya masih wajib. Wajib. Belum ada kayak istilahnya pengintian regu. Pengintian regu itu kalau enggak salah kelas 7 semester 2 ya. Iya, kelas 7 semester 2. Iya enggak sih? Dulu dipanggil di depannya sanggar itu kan? Oh iya. Oke. Luar biasa kan kira guys. 2014 ya, ini 2014. Luar biasa. Iya. Ya, seperti itu. Nah, juga saya dulu kan istilahnya dulu kan saya masih nari, jadi kan masih sering ngejok. Iya. Undangan ya? Iya, undangan. Nah, tapi bukan berarti itu untuk menyurutkan akademik. Akademik itu juga perlu. Benar. Nah, selama saya di SMP, mulai saya kelas 1 SMP sampai kelas 3, maaf ya ini ya, saya tidak pernah lepas dari 3 besar. Oh, luar biasa. Iri bilang bos. Nah, jadi
akademik itu perlu, apalagi di SMP. Karena SMP itu semua mata pelajarannya itu pasti penting untuk SMA, SMK dan kedepannya. Seperti saya dulu, jujur ya, saya milih SMK Seni itu karena saya menghindari IPA. Oh gitu. Saya paling nggak suka mata pelajaran IPA, ya. Ternyata saat saya masuk SMK Seni, justru banyak mata pelajaran IPA. IPA-nya tapi tersirat ya, bukan? Nah di situ banyak rumus kimia. Tapi di situ saya di keramik itu? Iya. Untuk pembakarannya butuh rumus kimia. Jadi saya di situ merasa bersyukur saya SMP dulu pernah belajar. Jadi buat adik-adik semua jangan sampai meninggalkan semua mata pelajaran yang sedang ditempuh seperti itu. Jadi wah aku nggak minat kayak gini, tak bolos saya gitu, nggak usah jangan, ya. Jangan seperti itu. Benar. Karena semua itu penting untuk masa depan. Tapi kan kembali lagi gitu kan. Kalau misalnya memang ada orang yang punya tipikal, wah ini bukan minatku, bukan bakatku. Misal kayak matematika gitu kan. Waduh aku lemah di hitung-hitungan. Iya. Ditinggal apa enggak kayak gitu? Jangan ya? Dong. Tetap harus dilaksanakan walaupun nggak masuk-masuk ya. Cuman yang apa yang menjadi kelebihanmu, apa yang menjadi bakatmu itu yang lebih ditonjolkan untuk membalance kekurangan di bidang yang lain seperti itu. Jadi intinya tetap sama-sama jalan, ya, tidak mengurangi salah satunya. Ya, tidak mengurangi salah satunya. Jika ada yang bakat minatnya lebih digaskan gitu ya. Gaskiun. Jadi seperti itu ya. Wah, biasa. Nah, kan banyak tuh ya anggapan masyarakat yang negatif gitu kan. Kalau sampean dulu mungkin kita berkaca dari pengalaman sampean, udah laki-laki nari gitu kan, kemudian batik gitu kan. Kan mestinya banyak orang yang nyinyir tuh, iya gak sih? Iya. People toxic kan mesti ada gitu kan? Iya pasti. Bahkan kan sampai ada orang yang bilang cara untuk merobohkan generasi muda itu hanya cukup dengan patahkan semangatnya, kan kayak gitu loh. Iya. Nah itu gimana tuh? Kan mestinya mulai dari kecil gitu kan, sampean ada sumpah serapah mulai dari awal gitu kan. Lanang kok nari ini. Iya. Padahal itu kan jadi bakatnya sampean gitu. Pernah nggak ada rasa malu gitu? Terus gimana cara mengantisipasinya? Iya. Untuk cerita sedikit ya, kalau misalnya di desa itu mungkin tidak, karena gini. Di desa saya itu, BTW desa mana nih? Iya, rumah saya di Tulus Besar. Nanti kalau misalnya mau ke rumah saya, ya ini alamatnya. Iya. Nah, tapi pokoknya yang dari arah timur gitu kan, mesti lewati tol belum kok. Jadi kalau misalnya di desa saya itu laki-laki nari itu bukan dijauhi ya, karena gini. Bukan aib berarti ya? Bukan, karena gini, di desa saya dulu pada waktu saya kecil itu banyak sekali orang menari, gitu. Walaupun laki-laki, perempuan, juga ada sanggar. Sanggar ya? Ya, Mangudarmo. Jadi di sana laki-laki, perempuan itu enggak apa ya? Enggak ada beda. Semua itu sama karena mereka itu berprinsip untuk memajukan sebuah kebudayaan seperti itu. Nah, kalau misalnya mulai di kayak lanang kok nari itu jujur mulai SMP. Jadi kalau misalnya kita dibully, kita itu jangan merasa kalau bulian itu malah mematahkan semangat kita. Jangan sampai dibully itu kita menjadi down. Terus kayak dulu gitu kan, sampean ketika meniti karir, ya saya anggap meniti karir gitu kan ya, kan mulai SMP juga. Sudah tahu program ke depan tuh mau kayak apa gitu kan. Terus pernah tuh saya tanya gitu kan ke beberapa orang ya seusia SMP-an gitu kan. Cita-citamu pengen jadi apa gitu kan. Bingung mas. Jadi kalau misalnya ada model tipe anak yang kayak gitu itu sarannya buat mereka untuk biar ngefixkan kamu ke depan tuh bakalan jadi ini atau cita-citamu kayak gini. Ada nggak solusi atau kiat-kiat untuk menuju itu? Untuk adik-adik yang masih bingung menemukan minat bakatnya, kalau misalnya belum sempat tes IQ, kalian bisa mencari atau ikut di onlinean mungkin ya? Iya, mungkin ikut di apa sih namanya kayak konseling online di internet banyak. Pasti kalian
familiar dong dengan HP. Masa nggak ada yang HP? Oh iya, apalagi kan sekarang Iya, sekarang kan zaman luar biasa gitu iya, pasti kan semua butuh internet, kalian bisa akses di situ. Tapi ingat kalau misalnya kalian mengisi di situ harus jujur, jangan ada kayak tutupi. Itu kan juga maksudnya seenggaknya membantu kalian untuk ke depannya passion saya ini apa sih? Gitu. Bakatnya saya apa sih? Gitu. Iya. Sebenarnya kalau misalnya kita bicara minat bakat itu harusnya dengan orang konseling, tapi kan ini saya membagi pengalaman, hanya membagi pengalaman. Nah, seperti itu. Jadi ini adalah bahan renungan gitu kan ya. Mungkin kalau misalnya ada apa-apa bisa disesuaikan dengan pribadinya teman-teman atau adik-adik pada diri masing-masing gitu kan. Ini hanya sebagai bahan renungan. Jadi untuk ke depan itu setidaknya minat bakat itu adalah jadi tumpuan utama kita. Iya. Soalnya kan banyak sekali orang yang sudah capek-capek kuliah loh. Mas Akila kan ya, sudah capek-capek kuliah, banyak uang yang dikeluarkan. Nah, kok ternyata nggak sama dengan passionnya, tiba-tiba tengah-tengah kuliah. Iya kan? Iya. Banyak kan sekali kayak gitu. Iya. Jadi ada nggak komenan tentang itu? Sebenarnya kuliah itu juga bukan masalah passion juga ya. Kan ada orang itu kan misalnya dia punya passion, tapi dia malah tetap aja dia iya benar. Ada dia yang nggak punya passion, nggak punya bakat, nggak punya istilahnya dia nggak bisa di jurusan itu, tapi dia punya semangat kemauan untuk belajar, pasti dia sukses. Intinya adalah niat, kemauan, jangan malas. Jangan malas teman-teman. Tapi ada pepatah yang mengatakan waiting trisno jalaran saka kulino. Iya, benar, sangat benar. Ya. Jadi luar biasa. Tapi kan mungkin ada beberapa orang yang terkendala gimana sih caranya untuk mengupgrade diri gitu. Nah, gimana tuh caranya? Nah, untuk mengupgrade diri itu dengan kita bisa ikut ajang dan sebagainya. Kan kita harus memfasilitasi diri kita dengan korelasi-korelasi yang lain. Apalagi beredar rumor kan UN SMP dihapuskan. Nah, diganti. Nah, kemungkinan ini karena saya masih belum tahu ya, maksudnya ke depan penerimaan siswanya gimana. Tapi kan sekarang itu kan zonasi. Oh iya, zonasi ya. Tapi kan maksudnya SMK kan tidak zonasi. Tidak zonasi. Juga kan mungkin juga sebagai pertimbangan kan. Andai kata sebagai pertimbangan. Ya, jadi piagam dan sebagainya, pengalaman lomba itu sangat penting, apalagi lomba. Lomba, usahakan kalian itu ikut lomba, karena dengan lomba kita akan mengasah kemampuan kita. Benar. Kan kita kan nggak mungkin ketika kita keluar untuk lomba, maksudnya kan kita nggak mungkin untuk setengah-setengah. Pastinya kita akan mengasah mengasah kemampuan kita. Nah, dari lomba itu kan kita juga belajar introspeksi. Misalnya kita kalah atau kurang puas gimana, kan kita apa sih yang harus kita perbaiki dari bakat kita, apa harus yang kita tingkatkan, apa yang harus kita kurangi, seperti itu. Luar biasa. Tapi indikasi untuk mengarah ke lomba gitu kan. Misal kalau di sekolah nggak ada info sama sekali. Gimana tuh caranya? Apa menghubungi alumni atau gimana tuh? Nah, kita ikut korelasi tadi. Gitu ya? Nah, korelasi kan bukan berarti kita hanya misalnya kita passion di sepak bola. Kan di sini pasti mewadahi kan ada. Tapi kalian juga usaha ikut klub di luar. Nah, itu kan untuk bekal kita, menambah ilmu kita. Tapi kan kalau misalnya nggak ada info sama sekali gitu, caranya untuk tahu info kayak gitu itu hubungi aja alumni gitu ya. Kan kita kan serba digital ya. Digital itu. Pasti adik-adik semua kan juga sudah pegang HP atau laptop atau sebagainya. Kan informasi semakin mudah untuk diakses. Benar. Tinggal bagaimana kita mau mencari. Tapi kan kalau misalnya, tapi sekarang tuh ya HP, indikasinya HP itu atau yang cari ciri khasnya HP itu sekarang itu adalah gamenya. Gimana tuh untuk cara buat mereka biar nggak kecanduan, terus kemudian lebih minat ke bakat. Tapi kan ada sekarang lomba game, nggak sih? Lah, kita kembali bahwa game itu kan tidak selamanya
negatif kan. Tergantung game itu untuk apa, dan game itu pasti kan ada diciptakan untuk apanya dulu. Nah, tujuannya kayak apa ya, tujuannya game itu diciptakan untuk apa, kan untuk menghibur kita. Jadi tetap harus menimbang porsinya seperti apa gitu. Oh ya, selama saya di SMP pun saya juga ikut beberapa lomba, baik itu lomba yang maksudnya bersifat pramuka. Iya, bersifat pramuka, bersifat minat, maksudnya di dalam sekolah maupun di luar sekolah. Karena saya dulu juga SMP kan juga ikut sanggar tari ya. Nah seperti itu. Nah ini juga merupakan contoh, dua topeng ini merupakan contoh karya saya dulu kelas 2. Waktu itu untuk lomba apa lupa saya, pokoknya bareng sama Kak Indikonita. Kak Indikonita itu praneksip angkatan 2 ya. Nah, jadi relasi-relasi terus kita ikut lomba itu sangat penting untuk mengasah kemampuan kita. Benar. Itu di semua hal ya, bukan hanya bidang aja ya. Non akademik pun kan juga bisa kan, juga banyak misalnya nih. Olimpiade kan ada anak yang mungkin dia kuat di sains dan matematika. Nah, seperti itu. Jadi enggak hanya di bidang seni, olahraga atau yang lain, tapi kan akademik kan juga. Benar. Terakhir nih buat Mas Akila gitu kan. Gimana pesannya buat ya mungkin audien kita itu banyak sekali orang gitu kan. Ya. Bahkan beberapa waktu lalu tuh Kak Akila kita sudah sempat ditawari untuk kolaborasi gitu kan, untuk Pramuka Identiknya sendiri, tapi kita masih bilang kita masih jangka panjang ini masih belum. Oke, nggak apa-apa kan, masih berproses ya, gitu kan. Berproses itu kan baik. Exactly. Ya. Dan itu ya mungkin ini studionya hanya ala kadarnya gitu kan. Oke, nggak masalah. Yang penting kan jangan jangan dilihat dari hasil akhirnya aja, tapi kan prosesnya harus dilihat juga. Dan ini juga sebagai pertanda bahwa pramuka itu enggak hanya tepuk-tepuk aja, ya kan? Enggak hanya yelilan aja, enggak hanya fingering aja gitu kan. Tapi kita bisa mengeksplor minat bakat kita. Bahkan Kak Akila dulu kan ada yang menari, ada yang, dan itu di pramuka ada kan lomba-lomba kayak gitu itu. Ada. Bahkan ada beberapa nih teman-teman, ada beberapa yang mengadakan lomba itu, ada lomba tari kreasi. Kak Akila bayangkan itu tari kreasi tari tradisional kreasi, gitu kan. Jadi bener-bener dieksplor gitu di pramuka gitu kan. Nah tak terasa nih Mas Akila, jadi gini ya teman-teman ya, rasanya ketemu sama orang yang berilmu itu kayak gitu. Jadi ada patah yang mengatakan tuh, lebih baik duduk sesaat dengan orang yang berilmu daripada membaca buku di perpustakaan. Jadi seperti itu. Ada yang mengatakan seperti itu. Jadi bahasanya kita sebetulnya masih banyak gitu kan. Berhubung limitnya waktu dan Kak Akila juga mau melakukan aktivitasnya lagi. Finally, ada nggak tips atau saran buat teman-teman khususnya kelas 7 atau buat semua orang lah? Gimana itu? Tetap jaga kesehatan. Iya kan ini juga ini kita walaupun tidak memakai masker tapi kita jaga jarak lo ya. Social distancing. Kayak aku sama dia. Jaga kesehatan, tetap semangat, jangan malas, selamat berproses, gitu aja. Selamat berproses, luar biasa. Nah, jadi mungkin itu pesan dan tips dari Kak Akila yang semoga bisa mempengaruhi alam bawah sadarnya teman-teman untuk tetap berproses, untuk tetap semangat. Mungkin itu Opras episode perdananya. Jadi simak video-video kita selanjutnya dan jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Mungkin itu dari kami yang bisa menemani harinya teman-teman kita ini. Kalau ada kurang lebihnya mohon maaf. Dari kami, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka.